di sana dan mungkin teman-teman rasakan ketika saya membuat skripsi kan dengan bahasa Arab. Nah, ketika di sana tugas-tugas kuliah itu dengan bahasa Inggris, lalu banyak sekali mengirimkan esai untuk tugas per semester. Ini cerita mungkin hanya saya yang tahu dengan istri dan teman-teman UK yang sedikit mungkin. Jadi ketika semester pertama di sana saya sangat kesulitan, mungkin lebih sulit daripada Badriah. Bahkan saya sampai sempat disidang karena dinyatakan ada terduga plagiarisme. Yang mana mungkin saya masih kurang familiar dengan plagiarisme dan ininya lagi jurusan saya ketika MPLS perkenalan jurusan itu tidak mengadakan pelatihan tentang penulisan esai standar University of Leeds. Jadi saya di sana sidang dan saya juga lumayan agak sedikit stres juga gitu kan di sana karena memang kita jauh dari keluarga, harus menghadapi segala macam sendiri. Bahkan saya tidak bisa meminta bantuan siapa-siapa. Alhamdulillah masih ada koneksi di sana. Saya dibantu oleh salah satu mahasiswa, mungkin Kak Heri, seniornya Kak Heri di sana pernah S2 di KSU. Dulu dibantu di sana bagaimana menyelesaikan tulisan plagiarisme. Nah, dari situ juga saya belajar dan juga saya sering motivasi atau diskusi dengan kawan-kawan S1 di UNJ bahwa memang cobalah kita untuk tulisan ilmiah itu lebih diperdalam lagi, terus bagaimana membuat skripsinya jangan cuma nyontek, tapi kita tahu apa yang kita contek itu bagaimana. Karena saya juga ngerasain banget waktu S1 itu, ketika metode penelitian itu, saya hanya mencontek gitu. Oh, ini yang mirip-mirip kayak gini, oh saya contek aja. Tapi saya nggak mendalami apa, dan itu saya rasakan akibatnya ketika saya mau kuliah S2. Khususnya pakai bahasa Inggris kan, bahasa Inggris susah, dan lain sebagainya susah. Tapi alhamdulillah qadarullah saya dibantu, karena mahasiswa internasional juga di sana diberikan keistimewaan. Jadi ketika itu saya dimaafkan, bahkan saya tidak tulisan saya masih bisa masuk, dan alhamdulillahnya lagi malah nilainya baik, yang saya juga kaget gitu. Bahkan teman yang tidak kena plagiarisme, salah satu teman saya yang dari Kuwait dan Arab Saudi, nilainya di bawah pas atau 50. Itu saja sih pengalaman yang paling berharga saya tentang karya tulis, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Cocok ntar kita panggil sebagai dosen tamu ini. Medlit. Ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait Ridwan? Heri, ada yang mau ijazah Ridwan, ijazah gimana ijazah? Jadi setelah sampai sana, ijazah antum nih bagaimana? Penyetaraan di dikti itu bagaimana? Karena tentunya lain ya, Ana sama Ari punya pengalaman tersendiri tentang penyetaraan ijazah dari luar negeri. Tentunya Ridwan juga punya, bisa di-share ke teman-teman. Syukron. Baik, Ustaz. Nah, alhamdulillah Ustaz, untuk penyetaraan dari luar negeri ini mungkin agak sedikit lebih mudah. Iya, Ustaz. Halo? Itu suara burungnya di-mute dulu. Tahu nih bagus, Ustaz, karena rame kali. Aduh. Udah kirim ke perum 3. Burungnya di-mute dulu, burungnya di-mute. Nggak mau diem, Ustaz. Nah, ada tuh diem, Ustaz. Nah, jadi kalau untuk penyertaan ijazah, mungkin kalau yang di ijazahnya yang basicnya itu bahasa Inggris lebih mudah. Karena memang dari pihak kementerian juga mereka sudah biasa gitu untuk menyetarakan ijazah yang berbahasa Inggris. Yang kedua memang dilihat dari kampusnya. Ketika kampusnya itu masuk 100 besar dunia, maka di sana akreditasinya akan lebih mudah, jadi tidak ribet. Tapi kalau kampus-kampus yang memang masih belum terakreditasi dengan baik, apalagi di atas 200 dunia itu, contohlah, maka mereka itu agak sedikit ribet karena mereka harus meminta Kementerian Pendidikan di negara asal untuk meminta akreditasi kampus dan jurusan tersebut. Nah, alhamdulillah sih kalau jurusan saya hanya mengajukan profil kampus, karena di profil kampus juga sudah terlihat akreditasi jurusannya bagaimana, urutan berapa di Inggris Raya ketika itu sudah cukup bagi kementerian untuk meng-SCC legalitas ijazah yang dalam luar negeri itu. Jadi bagaimana kampusnya sih? Apalagi LPDP, jadi sudah pasti itu lolos. Maafi muskilah. Ada koneksi aman semua. Aman. Bila koneksi gairah. Baik. Ada lagi yang mau ditanyain?
Ntar aja saya di rumah kalau nanyanya, Sat. Iya. Lu nggak usah nanya lu mah. Tapi asli nggak ada yang nyangka kakak adik begini, modelnya beda soalnya, potongannya bukan potongannya ini. Kalau dijejerin nggak ada yang percaya, Ustaz. Nggak ada yang percaya. Ini bapaknya. Jedanya lama. Oh, Oh, jeda. Adonannya pinter ya. Yang pertama masih trial kan. Oke, selanjutnya siapa nih? Nih, ahlan wa sahlan Ustaz Marzuk nih. Ustaz Marzuk kebetulan lagi ada tamu juga. Ada alumni siapa Ustaz Marzuk di situ alumni? Ahlan wa sahlan, Ustaz Marzuk. Ahlan Yo. wa sahlan Ustaz Marzuk. Iya. Orang penting ya. Halo, Bang. Mana mukanya nih, Bang? Oke. Selanjutnya Hafid Hamdan, tafadhal ya akhi. Oh, ini Ustaz Marzuk. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Haji. Siapa alumni yang datang malam-malam itu? Iya nih lagi ada tamu-tamu nih. Siapa tuh? Ah, jelek lu. Ada Hasbi Maulana. Lockdown nggak boleh ke situ. Pakai masker, Bang. New normal. New normal. Banyaknya mahasiswa semua. Oh, nggak kelihatan asapnya? Nggak ada. Nggak kelihatan saat. Nggak kelihatan ya, karena lagi di shoot jadi nggak kelihatan. Lagi di situ nggak boleh. Sehat semua sehat. Alhamdulillah sehat. Ya udah di absen dulu. Nah, Ini lagi dengerin cerita dulu. Sekarang Hafid nih, Hafid. Iya, saya lagi dengerin aja ini sambilan. Ya, Didengerin juga sama mahasiswa-mahasiswa nih supaya jadi inspirasi. Iya. Fit, ayo Fit, gantian Fit. Silakan, Ini juga silakan. dapat jodoh di kampus juga sama dengan Ustaz Marzuk ini yang pertama. Oh iya. Banyak banget ya. Ya, meneruskan tradisi Ustaz. Tradisi Ustaz Zainal ya. Iya. Ada yang ngajarin soalnya senior. Ada contohnya. Ada contohnya. Silahkan Hafid Hamdan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, staf Samsi yang saya hormati, Pak Marcel dan sebagainya. Sebenarnya saya minder ya. Saya berada di sini gitu berhubungan dengan kakak-kakak yang keren-keren, dengan teman-teman yang keren gitu. Apalah saya cuma ada di guru SD doang gitu, Pak. Lah itu pahalanya kalau udah bilang lebih keren lagi itu. Ya. Sekadar perkenalan, alhamdulillah saya masuk UMJ itu tahun 2010, seangkatan sama Ridwan, lulus juga tahun 2014. Setelah itu saya sampai sekarang masih mengajar di SD Taman Takwa. Jadi dari pertama saya lulus langsung di At-Taqwa. Waktu itu yang ngajak itu Ustadz Nasruddin. Temennya Ustadz Marzuk gitu. Beliau sudah pindah ke Cibubur, Tat. Di apa? Ke Lab School Cibubur. Jadi beliau ditarik di Lab School Cibubur dengan Bu Jenia selaku pembina akademiknya. Jadi di At-Taqwa sekarang yang ada di At-Taqwa yang dari bahasa Arab hanya 3 orang. Yang pertama itu Pak Rosid, temannya Pak Abbas, kemudian Pak Jaini, itu angkatan 2006. Angkatannya Pak Hidra itu siapa gitu, saya lupa. Nah, kalau sekedar pengalaman aja, ini untuk kesulitan ngajar di SD untuk terutama ya, itu kan karena jujur aja di At-Taqwa termasuk nggak menggunakan modul buatan pemerintah, jadi kita bikin sendiri modul pembelajarannya, jadi otomatis pembelajarannya pun ya standar aja. Cuma yang bagus dari At-Taqwa itu adalah bukan bagaimana mereka memahami bahasa Arabnya secara utuh, tapi bagaimana mereka itu belajar bahasa Arab tuh seneng dulu gitu kan. Jadi kita bikinnya itu metodenya itu benar-benar menyenangkan gitu. Anak-anak ketika belajar bahasa Arab senang mereka gitu. Walaupun secara materi keseluruhan
nggak nggak apa ya, bukan nggak ditargetkan, tapi emang yang penting tuh mereka karena dalam tahap apa namanya pendidikan dasar, mereka senang dulu nih sama bahasa Arabnya, itu yang penting kan. Karena kesulitannya itu masih banyak kan, anak-anak SD gitu, terutama di sekolahan saya itu dalam membaca tulisan Arab pun masih susah karena kebanyakan masih pada itulah kesulitan apa namanya utamanya. Waktu itu kan pernah Pak Safrudin pernah membuat modul ya tadi. Iya. Pelajaran bahasa Arab itu kan juga bekerja sama Takwa juga. Nah, terus apa namanya? Ketika saya coba buka itu emang materinya udah jauh dari yang materi di kelas 6 saya gitu. Misalnya kayak materi yang Ustaz Safrudin buat itu di kelas 1 aja paling itu baru dipelajari di kelas 4 gitu. Karena emang ya Takwa itu yang penting tuh dulu mereka senang dulu deh belajar bahasa Arabnya gitu. Dan kalau untuk target pencapaiannya misalnya harus sekian tinggal apalagi kaidah-kaidah gitu kita nggak diinin dulu gitu. Ya, paling benar ya mungkin modelnya Badriah tadi yang di Sudan. Di tawasul wakat itu. Ya, alhamdulillah rezekinya dekat lah di situ. Ya, cuma ini tuh kalau misalnya apa namanya kurangnya nih kalau sebagai guru-guru bahasa Arab terutama di SD itu agak kurang ketika berhubungan dengan dinas karena di kedinasan pun untuk sertifikasi itu bahasa Arab nggak ada iya memang. Makanya jadinya guru SD. Ini mungkin Pak Samsi bisa menyampaikan ke yang lainnya bahwasanya kebanyakan guru-guru Arab yang ngajar di SD mereka pada ngambil kuliah lagi di UT supaya dapat sertifikasi. Betul, karena bahasa Arab tuh di aslinya nggak ada sertifikasi. Baru ada sertifikasi itu ketika jenjangnya SMA gitu loh. Iya. Kan keluarnya itu kebanyakan SD kalau SMP lah. Kalau Hafid jadinya ngambil lagi PGSD enggak? Enggak, saya S2 aja. masih tetap bahasa Arab, cuma saya ngambil di S2-nya Kalau istri ngambil PGSD sekarang di UT sekarang. Di UT. Ngajar di mana istri siapa? Hamidah ya namanya siapa? Ya, Hamidah di Ibnu Sina Ibnu Sina. Duran Sawit. Iya, Masya Allah. Di keluarga guru, Masya Allah. Ahsan ya akhi, syukran. Ini kita beralih ke orang pemerintahan ini mukhlasin. Ya akhi. Mukhlasin. Ayo. Kemenpar. Iya. Tunjukkan. Hadir. Tunjukkan wajahmu. Iya Ustaz, gimana Ustaz? Ayo, ngomong dah, cerita. Mana wajahnya? Huwa rajulun mutawadhi' jiddan, mukhlasin, kama maktub fismi. Aduh. Masya Allah. Saya minder banget nih di antara teman-teman guru-guru, teman-teman yang belajar udah kemana-mana. Saya masih di Jakarta aja ini. Ini orang paling sakti ini sampai menembus kementerian. Wajahnya kamu mana? ngelasin calon deputi Ustaz. Lihatnya ada calon Menteri Kominfo itu tadi. Iya. Makanya wajahnya pada nggak kelihatan ini. Mana Bang Acin yang punya condet? Bang Ustadz Marjuk, juragan dari Klender. Mukanya mana? Mukanya mana Mulasin? Aduh, ini udah mata panda ini. Oh, nggak apa-apa. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak nih Ustadz Samsi dan yang menginisiasi pertemuan ini. Tadi padahal udah agak-agak ngantuk ngeliat WhatsApp di grup. Ada silaturahmi online dadakan ikutan mungkin kalau belum ada yang belum kenal, perkenalkan nama saya Mukhlasin, angkatan 2007. Itu tahun lulusnya. Kalau tahun masuknya 2002. Seangkatan siapa ya?
Seangkatan tuh Pak Jaini yang di Atakwa, masih di Atakwa ya Pak Jaini ya. Ya, Di atas aja. ya Pak Jaini seangkatan sama saya, cuma dia lulusnya 4 tahun, saya nambah 1 semester jadi 4 tahun setengah. Bingung saat mau cerita apa ini? Saya kalau yang cerita kamu apa? Hah? Ya gimana caranya bisa jadi PNS di situ tuh? Ya daftar ikut ujian, alhamdulillah lulus sampai sekarang. Terus ngapain aja di situ? Ya dulu pas daftar, kalau saya nggak salah akhir 2009 itu bareng daftar bertiga dari UNJ. Tapi dari 3 angkatan yang berbeda. Saya, terus Ahmad Rizbullah, kalau nggak salah satu lagi Ustadz Hendra. Cuman mungkin takdir bicara saya yang lulus. Yang waktu yang daftar juga nggak terlalu banyak sih. Formasi bahasa Arab yang dibutuhin 1, yang daftar tes ada 29. Terus dari 29 disaring 2 orang untuk tes wawancara. Alhamdulillah saya yang terima. Padahal nggak pernah mimpi di situ ya, kerja di situ ya? Nggak pernah mimpi, saat itu aja ada lowongan di situ. Yang ngasih tahu teman gitu. Ada lowongan tuh katanya di Budpar. Saya juga Budpar. Apaan itu Budpar? Kebudayaan pariwisata. Jauh banget kayaknya ini. Beloknya dari bahasa Arab. Ternyata memang ada formasi bahasa Arab waktu itu 1. Dan sampai sekarang baru ada lagi tahun lalu yang formasi bahasa Arab. Hampir 9 tahun baru ada lagi formasi bahasa Arab. Aktivitas di sana ya bisa dibilang sangat bertolak belakang dengan nggak sangat bertolak belakang banget sih, cukup bertolak belakang dengan kebahasa Araban. Ya sebelum masuk Budpar saya juga sempat jadi guru 2 tahun. Jadi kalau yang di sekarang ya itu lebih ke kerjaan yang sifatnya administrasi, karena saya di bagian pemasaran. Ya meskipun ditempatkannya di wilayah Timur Tengah ya ada nyambung-nyambungnya juga lah sedikit. Saya nggak tahu, mungkin pernah ketemu Ustadz Heri ya waktu 2018 ya Ustadz ya? Atau ketemu yang ketemu sih enggak kayaknya Ustadz Mukhlas, tapi ketemu sama tim Antum tim Antum yang sering ngadain Riyadh Fair di sini. Saya kebetulan MC atau ininya, acaranya. Iya, waktu 2018 kalau nggak salah, cuman ketemunya di Jeddah sama teman-teman mahasiswa di sana. Kalau saya alhamdulillah terakhir ke Riyadh 2017, cuman mungkin nggak ketemu kali. Sama tim yang lain 2019 kemarin 2018. Ya. 2 kali ngadain. Yang tahun ini kegiatannya kan diundur karena corona. Cuman kita kayaknya nggak ikut partisipasi tahun ini karena corona. Ya mungkin itu saat yang bisa saya sampaikan ya, lebih kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang banyak hal yang kita nggak duga itu rezeki Allah itu membukakan buat kita dari pintu yang mana gitu ya. Nah, ternyata ya begitulah. Nah, ini ada yang juga rezekinya luas melebar nih. Ibu Lia Fatra Nur Laila. Jangkauannya panjang juga ini. Mana ini orangnya? Aduh, Ustaz. Siap Ustaz. Ya, sebentar. Ini mahasiswi teladan ya, Ustaz. Kalau nggak teladan nggak ikut saya lama itu. Subhanallah, beliau subhanallah. Sebentar, mana? Ya, hilang lagi wajahnya. Iya, Kak Heri.
Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Belum warahmatullahi. muncul ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Lia nih Ustaz. Iya, lo kok siap? Ya, heran sendiri lihat wajahnya nih. Ya, tafadhali. Ini ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia, angkatan 2010, lulus 2014, sama Hafid juga, sama Ridwan juga. Penerima bidik Mungkin misi. kayaknya ya doang nih yang ini. Penerima bidik misi ya. Jauh. Iya. Yang benar-benar kerjaannya sampai saat ini tuh, oh iya, bidik misi terakhir. Benar-benar apa ya, pekerjaannya Lia itu yang sampai itu benar-benar jauh dari yang bahasa Arab kayak gitu. Kayaknya melenceng jauh kayak gitulah. Tapi untuk yang terakhir ini memang ada sedikit sih, dikit cuma 5% lah untuk bahasa Arab kayak gitu. Jadi pertama kali belajar kerja sama Ustadz Samsi di PR3 juga, bidik misi, Kak Ari berangkat. Nah, lihat deh di situ. Setelah di bidik misi udah hampir 3 tahun, terus S2 juga, dan sampai sekarang sih belum lulus, maaf Kak Heri. Ambil S2 di PB, setelah itu juga pernah di PEN Maba sama Kak Putih sebentar, pernah juga di salah satu staf di PBNU, itu di tahun 2017, tahun 2018 di Putih kurang 7-8 bulan PMABA. Setelah itu tahun 2009 awal ada pembukaan pendaftaran pegawai di Kopo, itu di akhir 2018 itu ada pembukaan pegawai kontrak lah ya. Jadi pegawai kontrak di Kominfo lagi buka besar, karena memang di tahun 2019 itu tahun pemilu dan butuh staf memang banyak. Jadi tahun 2008 Desember Lia daftar, pertama gagal karena memang lumayan pesaingnya. Terus ternyata ada kabak dari Kominfonya kalau butuh yang bahasa Arab gitulah, istilahnya sedikit menyimpang ke bahasa Arab, tapi sebenarnya nggak bahasa Arabnya sih, tapi lebih ke kayak Islam kayak gitulah, maksudnya kayak pendidikan agama Islam tentang radikalisme dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi wawasan tentang radikalisme, tentang terorisme dan lain-lain yang ada di Indonesia terkait tentang itu semuanya. Jadi tahap kedua Lia lolos di Januari pertengahan kalau nggak salah Lia lolos. Di situ ada wawancara juga, semuanya cek kesehatan dan sebagainya. Dan 2019 di Februari Lia baru gabung di Kominfo sampai saat ini. Jadi memang di sana itu kalau untuk gimana ya, lulusan bahasa Arab di sana itu mungkin Lia sendiri. Jadi semuanya memang teman-teman IT. Jadi teman-teman yang memang background-nya mereka itu IT, terus ilmu komunikasi, terus mereka hukum, mereka politik, ilmu politik. Jadi kalau Lia bisa di kesana ya karena background Lia itu ada pesantren, ada bahasa Arabnya juga, karena memang ada konten-konten di Kominfo itu yang berbahasa Arab kayak gitu. Jadi kita itu di sana itu benar-benar apa ya, dunia baru banget kali ya buat Lia, karena harus melek internet yang 8 jam itu, kita benar-benar harus lihat apa sih situasi di Indonesia kayak gitu, kayak maksudnya isu-isu apa sih yang lagi booming, tren tentang yang sekarang COVID, yang sekarang
lockdown dan lainnya, dan itu kita nggak boleh tutup mata semuanya. Jadi benar-benar harus belajar lebih sih kayak gitu. Kayak harus belajar ITE kayak gitu-gitu. Jadi apa ya, benar di luar batas semuanya sih Ustadz, kayak gitu aja. Masya Allah. Ya, dari masing-masing orang punya keunikan belajar, termasuk Lia ini juga. Kontribusinya memikirkan prodinya ini yang luar biasa. Sekarang posisinya sekretaris IKA. Ya, prodi. Ya, Lia ya. Iya, lagi vakum nih. Iya Ustadz, Ya. cuma lagi vakum, lagi nggak Iya. konsen juga. Jadi jadi lumayan Tadi lah. iya. Tadi ada permintaan. Jadi memang ini Ustadz, Iya. apa namanya? Gimana Ustadz? Ada permintaan untuk mengadakan memang secara resmi, yang ngundang itu IKA untuk si apa halal bihalal melalui Zoom apa gitu. Enggak malam-malam ngadainnya gitu. Ini kalau ini kan dadakan ya. Jadi tadi sih ada yang minta begitu. Iya, Tinggal koordinasi, tinggal undang aja nanti gimana cara. Begitu ya, supaya dosen-dosen yang lain juga bisa hadir, ikut berkhidmat gitu kan, ketemu kangen dengan dosen-dosen gitu ya. Iya, ya Ustaz tadi. Cuman nggak tahu deh kapan ya. Ya udah. Masih bingung juga. Tanya. Cuman mungkin ini sih ya Ustaz ya, kalau untuk yang apa yang Lia rasakan di kayak maksudnya di berbagai kayak itulah tempat, ya emang teman-teman mahasiswa di bahasa Arab itu memang nggak boleh meremat di dalam aja kayak gitu loh Ustaz. Jadi harus keluar. Maksudnya teman-teman itu harus dikasih bahwa di luar itu bahasa Arab juga berpotensi tinggi kok sebenarnya kayak gitu. Kayak di apa namanya? Di Kominfo sendiri sebenarnya ada translate atau kayak apa ya, kayak yang inian khusus bahasa, ada bahasa Arabnya juga, tapi memang di sana itu kita nggak dipakai karena mereka kalau ada tamu-tamu di Arab itu langsung ngambil dari penerjemah yang memang resmi kayak gitu kan ya Ustadz. Gitu. Tapi kalau untuk masalah kerjaan memang bahasa Arabnya kita banyak konten-konten luar negeri, maksudnya Timur Tengah ataupun apa, dan memang bahasa Arabnya itu juga bahasa Arab yang rada amiyah kayak gitu. Jadi kadang Lia juga harus dengerinnya di 3 sampai 4 jam padahal itu durasi hanya 4 menit sampai 5 menit kayak gitu Ustaz. Jadi apa ya, bahasa amiyahnya itu juga harus kita pelajarin kayak gitu Ustaz. Jadi kadang Lia juga tanya sama teman-teman ini artinya apa kayak gitu, walaupun kadang apa ya, beda juga kayak gitu loh Ustaz, antara konten yang sering yang sering ada di media sosial kayak gitu dengan bahasa Arab yang biasa dipakai juga sebenarnya nggak terlalu jauh sih gitu. Amiyahnya biasanya amiyah mana? Amiyah Qatar, apa amiyah Mesir, apa amiyah Jeddah? Amiyah yang biasa sih Ustaz, yang pernah Lia belajar juga itu di bahasa Arab ini kayak gitu. Jadi memang mereka konten-kontennya hampir sama sih kata-katanya. Jadi kita nggak terlalu luas, maksudnya apa ya, kalau udah dengerin 1 sampai 2 kali itu udah agak ngeh gitu kalau untuk ke video-video selanjutnya kayak gitu. Ya. Oh, banyak ahlinya itu, ada Heri, ada Ari. Baik, syukran ya Ukhti. Nah, kayaknya ada yang paling junior ini Nur Zuhriyah. Mana orang ini? Nur Zuhriyah ini angkatan berapa Lia ya? Angkatannya Bedawi ya? Iya, 2012 kalau nggak salah deh Ustaz. Ya? Iya, Adiba, Nur Zuhriyah. Mana? Tafadhali ya Ukhti. Mana? Zuhriyah. Ya baik Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ingin berbagi wajahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, saya mau berbagi apa ya, Insya Allah semuanya para asatidz dan kakak-kakak alumni semuanya luar biasa hebat, Masya Allah. Kalau saya apa Ustadz ya, yang kalau untuk berbagi, perkenalan dulu mungkin. Saya Nurul Zuria, alumni angkatan 2016. Kemudian 2016 lulus. ya lulus 2016. Angkatan dari 2012. Kemudian setelah lulus dari PBA UNJ, qadarullah dulu mau melanjutkan di Qatar ya Ustadz, tapi Masya Allah, qadarullah nggak boleh ke sana mungkin deh Ustadz. Karena ada suatu hal dan lain. Untuk sekarang, alhamdulillah aktivitasnya saya ngajar Ustadz, guru SD. Guru SD di SDIT Al-Amanah Sunter Agung sampai saat ini. Berarti ceritanya hampir sama dengan Hafidz Hamdan ya? Iya benar Ustaz. Jadi ada kesulitan terutama misalnya di pengakuan untuk sertifikasi gitu-gitu ya. Iya benar Ustaz. Ngajar kelas berapa Nazar sih ya? Saya ngajar kelas 2 Ustaz. Kelas 2. Sayangnya ini saya ngajarnya bukan bahasa Arab Ustaz, tapi guru kelas. Sekelas berdua atau sendirian? Ada tiga kelas. Enggak, maksudnya satu kelas itu diampu oleh 2 guru atau sendiri? Satu guru. Belum berdua ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Itu pasti butuh effort yang luar biasa itu, terutama sih sabar. Bukan kalau ngajar anak-anak itu kan bukan pada konten ilmunya, sabarnya itu. Ilmunya beda ini. Ya belum tentu saya sanggup ngajar anak SD, yang ada itu penghapus melayang melulu itu. Itu karena bener itu pernah itu kapur yang ngajar, padahal cuma ngajar ikro, tapi yang diajar satu, yang lain kan berisiknya kayak benar Ustaz, benar. Itu ilmunya beda itu luar biasa itu. Bukan pada kontennya tapi lebih pada penguasaan emosi gitu-gitu. Kalau biasa ngajarin mahasiswa kayak Aris suruh ngajaran SD, wah gagal itu bisa. Ngajar drum band Pak, kapar bener. Meja melayang. Ngajar drum band masih enak, ada yang bisa dipukul-pukul. Iya, benar. Ngajar di kelas nggak bisa saya anak SD. Iya. Mau cerita apa ya? Mau cerita lucu-lucu apaan? Kita nggak lucu-lucu. Model ibu-ibu paham. Jadi siapa ini yang belum mana nih? Rizky ya? Terakhir Rizky ini. Oke. Ya Syekhana. Ustaz Al-Kabir. Ustaz Al-Kabir. Wah, udah bobok dia kayaknya, udah bobok. Ya udah. Baik, kalau begitu kata terakhir lah dari saya sebelum kita tutup. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini meskipun terakhir tapi pakai pembukaan biasa nih. Ciri khas Ustaz. Ini kesempatan yang juga langka sekali karena alhamdulillah berkat corona. Jadi Siti Corona ini menyebabkan kita bisa berkumpul di tatap maya nih dengan saudara-saudara jauh, dan hari ini mudah-mudahan sih baru awalan ini karena keinginannya sih bisa menghadirkan lebih banyak dari para asatidz sehingga kita bisa memperoleh doa-doa terbaik juga buat dari mereka, supaya karena perjalanan kita sebagai muridnya kan masih panjang ini. Tanpa doa para ustadz asatidz kita kan kita tidak akan jadi seperti yang sekarang ini. Yang jelas kalau prinsipnya guru sekali lagi kan kita pahami al-adab qablal ilm kan gitu. Adab itu penting duluan sebelum ilmu.
Jadi belum tentu kita sukses begini ini karena ilmu kita yang banyak, tapi karena doa dari guru-guru kita. Jadi adab kita kepada mereka tentu menjadi bagian penting dalam doa-doa yang mereka selalu ingat, selalu sebut dalam sholat-sholat mereka. Nah, itu juga ilmu yang ingin saya tularkan kepada antum-antum semua. Jadi harus ditanamkan itu ke murid-murid kita semua. Al-adab qabla al-ilm. Karena tanpa adab yang baik, ilmu tidak akan bermanfaat. Justru mungkin membawa mudarat. Nah, prinsip yang lain yaitu al-harakah barakah. Ya, bergerak teruslah, nanti di sana dalam keberkahan itu, dalam pergerakan itu ada berkah, sehingga yang tadinya rezeki jauh jadi dekat gitu ya Ustaz Abbas ya. Yang tadinya mungkin Allah berikan sesuatu yang sulit, tapi karena kita selalu bergerak terus, jadi Allah berikan kemudahan. Dan ya saya sangat senang, bahagia, bangga ini anak-anak kita ini bisa melanglang buana pergi jauh ke luar negeri. Itu kebahagiaan buat kami para guru-guru, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Kalau saya mah cukup di UNJ aja, 1 S2 S3 di sini aja, belum sempat kemana-mana. Gitu. Tapi doa dari antum semua Allah insya Allah membuat kita tetap bersemangat dengan para mahasiswa yang selalu berganti setiap tahun. Kira-kira begitu. Ustadz Abbas, tafadhol ya Ustadz. Dada aja. Ustadz Abbas ini Dokter Jadid, Masya Allah. Suaranya mana Dokter Jadid? Pak Abbas. Pak Abbas. Nah, ahli IT kita ini, Masya Allah, ilmunya luar biasa ini. Pak Abbas, ayo. Ada yang disampaikan lah? Apa kek? Pak Abbas? Jangan begitu. Tafadhal ya Ustadz Abbas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hilang ya, dari pendidikan yang dari PBA kepada kepada mahasiswanya, yang memang nyali, struggle, punya jiwa juang yang memang tidak diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau lihat dari perjuangan alumni-alumni kita, entah yang di Qatar, di Sudan, dan di England, itu semuanya ternyata tidak semudah yang diharapkan sebelumnya gitu. Dan mungkin kalau ada anak-anak sekarang, entah yang lulusan 2016, 17, 18, dan selanjutnya ke sekarang yang lebih mungkin baru lagi, itu memang mentalnya mesti dialamin, mesti diayomin gitu. Jadi, Tat, saya begini, Tat, udah mundur aja deh, Tat. Jadi, nah memang itu yang hilang gitu. Jadi alumni kita yang tadinya punya semangat juang tinggi, optimisme tinggi, jadi sekarang pada sebagian besar itu hilang gitu. Jadi secara keilmuan kita mungkin lulusannya kurang berkualitas, sekarang jati diri yang kuat juga hilang, dan itu membuat kita udah tidak bisa bersaing di mana-mana gitu. Dan memang ya saya sangat bangga gitu dengan kalian-kalian yang memang sudah bisa berhasil. Yang sayangnya ini entah mungkin melalui jalur MPA atau entah melalui PA, ya kita membuat generasi bahasa Arab lulusannya seperti dulu lagi gitu. Jadi ada beberapa alumni yang saya hubungin, Tat, saya nyerah, Tat, saya nggak usah LPDP aja. Saya nggak mau ini, Tat. Jadi banyak yang memang pada mundur gitu. Dan itu yang memang hilang. Dan saya ingin entah gimana caranya, ya mungkin perlu entah kita bareng bersama, tugas kita adalah bagaimana menghidupkan kembali semangat dan keberanian juang para alumni kita, dan juga tentunya yang tadi Ibu Lia bilang, ya kita harus bisa belajar lebih baik dan lebih menguasai dengan adanya kemudahan teknologi ini.
Itu aja kalau menurut saya mah. Dan catatan aja, sekarang saya udah jadi ahli IT pensiun. Karena udah ada Pak Marjuk dengan Pak Ikhwan yang lebih muda dan lebih fresh. Gitu. Jadi sudah turun pangkatnya nih. Udah ada penggantinya. Gitu aja teman-teman semuanya. Pokoknya saya ucapkan selamat. Sudah bisa mengambil sikap dan keputusan dengan keberhasilan yang sudah diraih saat. Terima kasih Pak Samsi. Masya Allah, syukran. Ini ada yang baru bergabung ini. Aduh, namanya siapa? Karim, siapa? Amar Iskari. Amar Iskari, Masya Allah. Amar es krim ya? Saya baru lihat ini. Baru lihat ya? Baik. Insyaallah Ustaz, Alhamdulillah khair. Ya, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Ustaz Abbas. Jadi memang yang tidak boleh lupa dari kita adalah mengajarkan cara berjuang yang benar tuh kepada para murid kita. Karena memang mereka lahir dari generasi yang mungkin serba dimanjakan, tetapi kita memahami bahwa namanya pendidikan itu ada pada kesusahan. Gitu. Kalau mungkin ilmu pengetahuan bisa didapat dengan senang, tapi ada hal-hal yang memang harus diraih dengan kesusahan. Nah itu nanti akan dapat ilmunya ilmu laduni yang begitu tuh. Kan ada ilmu muktasab yang kita udah dibaca, kita dengar, tapi ada ilmu-ilmu yang memang sifatnya laduni, yang nggak ada di textbook gitu. Nah, tapi Allah hadirkan dalam hati kita. Nah itu ilham itu ilham. Nah itu diraih dengan perjuangan itu. Kesusahan, nah tiba-tiba memperoleh kesusahan. Karena banyak masalah-masalah hidup itu yang nggak ada textbooknya menyelesaikannya, maka perlu pertolongan dari Allah supaya dapat ilmu laduni. Kira-kira sih begitu. Nah itu bisa diperoleh kalau kita melakukan serangkaian pekerjaan yang memang disukai Allah dalam kesusahan tadi itu, jihad tadi itu. Kira-kira sih begitu. Nah itu karena ini banyak para guru, jadi jangan lupa mengajarkan itu ke murid-murid. Terus disampaikan, karena nggak bisa cukup sekali, 2 kali, harus terus sampaikan. Gitu. Kira-kira begitu. Iskarim. Lihat. Ini apa namanya? Tadi ini dari Ustadz Abbas, memang Ustadz apa namanya? Kayak teman-teman mahasiswa itu nggak boleh nutup mata IT Ustadz sekarang kayak gitu. Apalagi banyak lagi yang sekarang lagi tren kan podcast. Mungkin podcast ini kan bisa dijadiin sarana media untuk teman-teman belajar bahasa Arab. Mungkin dari buat apa namanya kayak komunikasi apa namanya lahjah atau inian itu kan bisa juga. Nah itu juga lagi trending sekarang teman-teman kayak gitu. Terus Lia juga belajar Excel pertama kali kan dari Ustadz, dari Ustadz Samsi. Terus belajar dari Pak Abbas juga yang surat yang langsung ganti nama dan sampai sekarang alhamdulillah masih Mailmerge. Alhamdulillah sampai sekarang dipakai juga dan harus nambah juga karena harus tahu pivot. Nah itu yang pivot itu yang memang Lia sampai sekarang juga belum bisa Ustaz. Jadi untuk inian data. Jadi apa namanya? Untuk datanya benar-benar valid nggak sih kayak gitu. Jadi naik turun tingkatnya data itu kan harus ini juga kayak gitu Ustaz. Jadi teman-teman memang harus dikenalkan dunia yang begituan gitu loh Ustaz. Karena apa namanya? Kayaknya hampir semuanya memang harus begitu kayak gitu Ustaz. Mungkin itu aja sih Ustaz. Baik, syukran. Sebelum kita tutup ini ada pendatang baru. Tafadhal ya Ammar. Sebelum kita tutup ini karena kita sudah berapa jam ini. Ada Sonang tadi berusaha masuk tapi nggak bisa, saya nggak ngerti apa dia harus pakai VPN dan lain-lain, saya nggak ngerti itu kenapa nggak bisa masuk. Oh Ustaz. Nah, Mar, ada apa yang mau disampaikan? Ya Ustaz. Tafadhal ya akhi. Ente kerja di mana sekarang, Pak? Ya mungkin nggak jelas ini di tahun ini. Baru jadi Abi ini Ustaz di tahun ini Ustaz. Masya Allah, berkah. Barakallahu. Doanya aja Ustaz. Biar bisa fil mauhub. mendidik anak dengan benar. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah di bulan Maret kemarin Ustaz, awal Maret, alhamdulillah istri lahiran. Pas seminggu kemudian
langsung masa PSBB, jadi nggak bisa kemana-mana juga ini. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Kerja di mana sekarang? Ngajar? Amar? Ngajar atau apa nih? Ya, terputus deh. Baik. Ri, kata-kata terakhir apa yang mau rencanakan? Tadi udah terakhir, sekarang terakhir lagi. Iya. Inisiator soalnya. Ala kulihal, terima kasih Ustaz Samsi, Ustaz Abbas, dan teman-teman semua sudah mengadakan pertemuan ini, mengobati kerinduan kita semua. Dan semoga ilmu yang sudah diajarkan dulu para asatidz sekalian, khususnya Ustaz Samsi, Ustaz Abbas, Ustaz Murodi, dan semua ustadz yang dulu pernah mengajarkan kita. Sinyal bermasalah ya, cuma itu aja paling Ustaz. Mohon doanya dari amal jariah buat dan antum. rekan-rekan sekalian. Barakallah. Sinyal bermasalah. Ya, Ri, lanjut, Ri. Jadi saya masih ingat betul Ustadz Abbas mengajarkan integritas, Ustadz Samsi mengajarkan bekerja dengan tekanan yang keras, Ustadz Murodi mengajarkan bagaimana berbicara bahasa Arab yang fasih. Semuanya sangat melekat gitu, dan itu semua tercampur di dalam diri saya, dan saya berusaha mengajarkan itu juga kepada mahasiswa-mahasiswa, dan semoga itu semua amal jariah buat para asatidz sekalian. Tentunya doa dari kami para alumni tidak akan berhenti Ustadz untuk antum semua. Amin. Dan semoga teman-teman yang hadir di majelis ini bukan hanya majelis silaturahim biasa, ini majelis sharing, majelis berbagi ilmu. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Di masa-masa pandemi seperti ini, semoga dilipat gandakan nilai silaturahim kita. Terima kasih Pak Samsi. Amin. Ayo kita tutup dengan doa. Ini Ustaz Herinya lagi salat maghrib. Sebenarnya sih Ustaz Murad ini yang baca doa. Tapi karena Ustaz Murad nggak ada wakilnya, itu Ustaz Hafid Hamdan. Ustaz Hafid Hamdan. Fit. Mana ini? Ya. Rizki. Fit, ayo doa Hafid. Doa penutup. Gak apa-apa, kan diaminkan sama kita yang terzalimi. Jadi sampai langit. Fit. Oke, teman-teman semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan kali ini menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Amin. Amin. Semoga guru-guru kita, dosen-dosen kita senantiasa diberkahi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk jurusan kita tercinta semoga semakin maju, semakin jaya, dan semakin istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala hadhihi niyyah shalihah ta'ala ala sirati ummul furqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al fi kulli hayatina min najihin wa sallim min as-sabirin wal munzazin wa Amin. Amin. Mungkin itu. Amin. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rabbana hasanah. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Syukran semuanya. Dibuka itu suaranya biar bisa saling menyapa-nyapa. Iya. Syukran. Fit. Afwan Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran. Dan Marsuk. Syukran. Yo, Putih. Besok ngampus, Put. Hah? Besok ngampus. Oh, tadi Enggak. kampus. Besok. Tadi ke kampus tapi nggak ke EBS. Oh. Baik, syukran semuanya. Mukhlasin, Ridwan. Syukran, Ustaz Samsi. Ustaz Marsuk, Ustaz Abbas, Ustaz Murodi, Amar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muradi baru keluar gambarnya. Mana Ustaz Muradi? Iya, suaranya dari nggak ada tadi lagi. duluan. Iya, ditungguin Ustaz Muradi. Ya. Ridwan mana jodohnya? Mana jodohnya? Alumni kita yang satu lagi mana, Wan? Sedang sholat, Ustaz. Tadi habis selawatan. Oh, gitu. Sholat tarawih lagi kayaknya nih, Wan. Udah lewat sholat tarawih, Wan. Baik semuanya ya kita. Nanti kita tunggu undangan berikutnya dari siapa? Dari alumni lah. Lia dari Lia. Nanti saya jadi hostnya lagi nggak apa-apa. Rosmian ya. Pakai undangan. Baik, syukran. Ya, siap, Ustaz. Ah, ya ditunggu. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan rekamannya nanti. Nantikan rekamannya.